warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Ramadan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat kutipan. Hakikat kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang, baik berupa tulisan dalam buku, artikel, laporan, dan bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari hakikat kutipan, yaitu sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Dapat kita simpulkan bahwa kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari kutipan. Yang pertama, menegaskan isi uraian. Yang kedua, membuktikan kebenaran pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, memperlihatkan materi atau teori yang digunakan oleh penulis. Dan yang keempat, mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Jessica, Prodi Manajemen Kelas A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian kutipan. Kutipan merupakan pinjaman pendapat atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya tulis. Hal yang harus diperhatikan dalam mengutip ada 4 macam. Yang pertama, penulis harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Yang kedua, penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketetapan kutipan. Ketiga, penulisan harus bertimbangkan jenis kutipan, entah itu kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Keempat, jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Jenis kutipan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dapat lagi dibagi menjadi beberapa jenis. 2 di antaranya adalah kutipan langsung yang kurang lebih dari 4 baris dan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil intisari saja, tanpa mengurangi makna sebenarnya. Kamu dapat menulis kutipan jenis ini dengan cara meringkas, menyimpulkan suatu pendapat, atau menulis intisarinya dengan gaya bahasamu sendiri. Cara menulis kutipan tidak langsung terbagi dengan 4. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Contohnya seperti di bawah ini. Cara menulis kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contohnya seperti di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Dwi Putri akan menjelaskan tentang cara penulisan daftar rujukan. Teknik penulisan daftar rujukan sama seperti halnya dengan cara menulis daftar pustaka, memiliki standar yang umum agar rujukan yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Standar yang dibutuhkan dalam menulis daftar rujukan ada 5, yaitu yang pertama, nama, yang kedua, judul, yang ketiga, tahun penulisan, yang keempat, penerbit, dan yang kelima, waktu akses khusus untuk internet. Berikut ini beberapa cara penulisan daftar rujukan berdasarkan jenis sumbernya. Yang pertama, sumber rujukan media cetak. Cara penulisan daftar rujukan yang bersumber dari media cetak seperti buku, makalah, koran, jurnal,
majalah, dan sebagainya membutuhkan informasi utama berupa nama penulis, tahun penulisan, judul buku, kota penerbit, dan tahun penerbit. Contohnya seperti ini. Kemudian, untuk catatan, untuk buku yang memiliki editor, nama editor ditambahkan ed untuk satu editor. Sedangkan EDS lebih dari satu editor. Yang kedua, sumber rujukan media elektronik. Cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media elektronik seperti website atau blog, forum online, CD atau DVD, dan sebagainya membutuhkan informasi berupa nama penulis, tahun penulisan, judul tulisan, alamat website, dan tanggal akses. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Herdi Saputra, Prodi Manajemen Kelas A. Saya akan menjelaskan catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusun mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian naskah pokok. Baiklah, berikutnya saya akan menyebutkan beberapa fungsi catatan kaki. 1. Memberikan keterangan dan komentar. 2. Menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman bacaan. 3. Sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku. 4. Sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Baiklah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan beberapa cara penulisan catatan kaki. Sumber yang dirujuk berupa buku sebagai berikut. 1. Nama penyusun tanpa balik seperti dalam daftar pusaka. 2. Judul sesudah tanpa koma dicetak miring dan huruf awal setiap kata-kata yang bukan kata depan, kata sedang, dan kata penghubung ditulis dengan huruf kapital. 3. Nama editor, penerjemah atau pemberi kata pengantar dicantum sesuai tanda koma. 4. Nomor cetakan atau edisi sesudah tanda koma. 5. Nama kota tempat penerbitan sesudah tanda kurung buka tanpa spasi, jika tidak ada diganti dengan tanpa tempat penerbitan.